Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal ASPD Literasi Numerasi Asli tahun 2024, berarti tahun kemarin ya. Nah, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Bimbel Phoenix agar tidak ketinggalan konten-konten yang terbaru ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari nomor 1 sampai nomor 5. Langsung aja ya kita ke nomor 1. Kita lihat dulu di pertanyaannya. Jumlah poin akhir kesebelasan C. Ini ya, kesebelasan C. Berarti kita baca dulu bacaannya. Pertandingan sepak bola antar daerah diikuti oleh 6 kesebelasan yaitu A, B, C, D, E, dan F dengan sistem kompetisi penuh atau double round robin, yaitu setiap peserta akan bertemu dengan peserta lainnya 2 kali. Biasanya satu pertemuan sebagai tuan rumah atau pertandingan kandang dan satu pertemuan sebagai tamu atau pertandingan tandang. Aturan perolehan poin suatu pertandingan ditentukan dengan aturan menangnya itu poinnya 3, seri 1, kalahnya 0. Kemudian kita lihat tabel hasil akhir pertandingannya. Yang ditanyakan kesebelasan C. Berarti yang C itu yang mana aja? Yang ini ya. Yang ke samping. Nah, kita lihat dulu keterangannya. Di sini kan ada poin 32 dalam tabel, artinya kesebelasan A melawan kesebelasan B. Dengan hasil kesebelasan A memasukkan 3 gol, berarti A yang depan, B yang belakang ya. Dan kesebelasan B memasukkan 2 gol, berarti yang atas itu yang belakang, kalau yang samping itu yang depan. Nah, yang perlu kita ingat itu ya. Nah, itu. eh, Nah, kita lihat dulu poinnya. Berarti yang poinnya si C kan kalau yang samping itu dia yang depan. Berarti ini 2 1 2 2 1. Kemudian yang ke bawah itu yang belakang. Nah, tadi kan kalau dia itu kalah kan 0. Kita cari dulu yang kalah biar kita enak hitung menang dan serinya. Yang kalah itu ini 2-1 menang, 1-2 ini kalah, 2-1 menang, 2-3 ini kalah, 1-2 ini kalah, 2-2 seri, 1-2 ini menang, 3-2 ini dia kalah, 1-1 seri, kemudian 2-1 ini dia kalah. Nah, kita udah ketemu ada 2-1 yang ke samping dulu ya, kita lihat. Yang ke samping itu 2-1 ini berarti menang 2-1 lagi. Berarti dia menang 2 kali. Berarti poinnya itu berapa? 3 ditambah 3 karena menang ya. Kemudian yang ke bawah, ini kan seri. Ini menang, ini seri. Berarti 2 kali seri, 1 kali menang. Berarti ditambah 1 tambah 3 tambah 1 ya poinnya. Ini poinnya 3, ini poinnya 3, ini poinnya 1, ini 3, ini 1, gitu ya. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 1. Berarti 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 1, 11. Berarti jawabannya yang B. Next kita ke nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakan berdasarkan keterangan pada gambar, maka luas daerah tanaman kubis ya yang ditanyakan. Kemudian kita lihat dulu di keterangan. Pembagian lahan sawah itu tanaman padinya 45 bagian, 45% yaitu. Tanaman cabenya 0,25 bagian. Tanaman tomatnya 1/5 bagian. Gambar sawah surjan milik ayah seluas 800 meter persegi. Jadi total luas sawahnya itu 800 meter persegi.
Nah, untuk cari kubisnya, itu berapa bagiannya, kita jadiin bentuknya sama semua. Kalau persen, persen semua. Kalau desimal, desimal semua. Kalau pecahan biasa, ya pecahan biasa semua. Nah, di sini kakak akan membuat ke bentuk persen. Berarti ini kan kalau padi ini dia itu tetap 45% ya. Kemudian cabenya itu dia 0,25. Berarti kalau dibuat persen kan 25 per 100. Hasilnya 25%. Kemudian tomat. Tomatnya itu kan dia 1/5 kita kalikan 100%. 100 bagi 5 20. Berarti ini 20%. Nah, ini kita jumlahkan semuanya ya. Padi tambah cabai tambah tomat. Berarti berapa kalau kita jumlahkan? Hmm, di sini aja biar bisa lurus ya. 45%, 25% sama 20%. Kita jumlahkan. Totalnya berapa? 90%. Nah, dari sini kita tahu kubis itu berapa bagiannya. Kubisnya itu berarti 100% dikurangi 90%. Berarti 10% bagian kubis. Nah, di sini kan ada luas seluruh luas seluruh tanah ayahnya itu 800 meter persegi. Berarti dari 10%-nya itu kita kalikan 800. Kubisnya kan 10% ya. Dan kita kalikan 800. Berapa hasilnya? 10 kali 8, 80 meter persegi. Kita cari di jawabannya. Oh, yang B jawabannya. Next, kita ke nomor 3. Adik diberi tugas membuat gambar denah berskala dari bangunan rumah joglo limasan yang berdiri pada pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran sebenarnya seperti pada gambar. Adik akan menggambar denah tersebut dengan skala 1:50 pada kertas sesuai jenis ukuran pada daftar. Jenis kertas pada daftar dengan ukuran minimal yang dapat digunakan adik adalah berarti ini ya, jenis kertas ukuran minimal yang ditanyakan. Berarti kita cari apa ini? Kita cari jarak pada petanya itu berapa untuk lebar dan panjangnya. Supaya kita bisa tahu jenis kertas apa yang cocok untuk digunakan. Nah, di sini kita harus tahu dulu rumusnya itu kita pakai JPS, JS. Nah, kalau ditanyain JP-nya berarti skala dikali JS-nya. Nah, sini kita cari dulu untuk lebar dan panjangnya. Nah, di sini kan satuannya beda ya. Yang kertas itu sentimeter, sedangkan yang sebenarnya itu meter. Kita ubah dulu ke satuan yang sama. Kita ubah ke sentimeter. Berarti kalau meter ke sentimeter itu turun berapa? Sentimeter, desimeter. Meter, desimeter sama sentimeter. Berarti turun 2. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Berarti ini jadi lebarnya itu jadi 800. Kemudian ini jadi 1200. Nah, kita hitung dulu yang lebar ya. Lebarnya itu berarti JP sama dengan S kali JS. Skalanya berapa? 1/50 dikali jarak sebenarnya itu berapa? 800. Kita coret-coret aja 80 bagi 5 itu dapatnya 16. 16 cm. Kemudian panjangnya itu dia dengan S kali CS. S-nya kan 1/50 dikali JS-nya berapa? 1200. Kita coret. 1200 bagi 5. Ini kan 10 bagi 5 dapatnya 2.
20 bagi 5 dapatnya 4, berarti 24 cm. Nah, kita udah tahu lebarnya ini 16. Kita cek ke ukuran kertasnya. Kalau ini yang diminta itu minimal, berarti kita lihat dari ukuran kertas paling kecil. Di sini A5 ya, kita cek yang A5. Lebarnya itu 16, sedangkan A5 itu lebarnya itu 14,8. Berarti ini itu nggak bisa ya, karena lebar yang dibutuhin itu lebih gede daripada lebar ukuran kertasnya. Kemudian kita naik ke ukuran A4. A4 ini itu dia 21 cm. Berarti ini mungkin bisa ya. Lebarnya itu bisa karena kan yang kita butuhin cuma 16 cm. Kemudian panjangnya. Panjangnya itu yang kita butuhin 24. Sedangkan ukuran kertasnya itu 29,7. Berarti ini juga bisa. Jadi jawabannya adalah kertas ukuran A4 yang C. Next kita ke nomor 4. Nah, di sini itu ada keterangan ya, kecepatan rata-rata pengendara motor A itu dia 40 km per jam. Pengendara sepeda A sampai di pintu masuk pukul 12.00. Mobil C, mobil D, sepeda motor B, dan sepeda A menuju objek wisata Parangtritis melalui jalan yang sama. Waktu dan kecepatan rata-rata mobil C dan D terpantau seperti tampak pada gambar. Pengendara sepeda motor B, pengendara sepeda motor B ini sampai pintu masuk itu dia pukul 10. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini kita bisa pakai rumus JKW ya. JKW. Nah, kita yang udah diketahui dan waktu dan kecepatannya itu dia pengendara sepeda motor B ya. Kita cari dulu. Kita cari jaraknya dulu ya. Ini kan dia kecepatannya 40 ya yang B. Kemudian diketahui lagi kalau dia tuh sampai ke pintu masuk itu jam 10. Berangkatnya itu berarti kan jam 8 ya. Kita tulis dulu ya pengendara B. Pengendara B. Kalau ini yang ditanyain jaraknya. Berarti kalau cari jarak itu kecepatannya dikali waktu ya. Kecepatannya itu yang B itu kan 40 km per jam. Dikali waktunya. Kalau dia sampainya jam 10, kan berangkatnya jam 8. Sampainya jam 10. Berarti berapa jam waktunya? Berarti 2 jam perjalanannya ya. Dikali 2 jam. Ini jamnya bisa kita coret. 40 kali 2 berapa? 80 km. Berarti ini jarak. Jarak yang ditempuh semuanya ya. Karena jalan yang dilalui itu sama. Nah, kalau kita udah ketemu pengendara B itu jaraknya 80 km. Berarti kita bisa cari yang pengendara lainnya itu berapa waktunya atau kecepatannya yang ditanyakan. Nah, kita cek ke pernyataannya. Yang pertama itu kan mobil D. D itu kan yang diketahui kecepatan ya. Kecepatan yang ditanyain waktunya. Berarti kita coba opsi yang pertama itu mobil D. Yang ditanyakan waktu. Berarti kalau cari waktu itu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya itu semuanya sama, 80 km. Berarti jaraknya kan 80 km dibagi kecepatan yang D. Ini kan dia 80 juga, 80 km per jam. Berarti ini kan kita dapat 1 jam ya. Jadi kalau mobil D itu berangkatnya itu jam 8, 1 jam kemudian itu berapa? Jam 9. Berarti mobil D sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis itu pukul 9. Berarti yang satu ini betul. Kemudian
Yang kedua ini mesti salah ya. Lalu kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu dia yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata pengendara sepeda A. Berarti kita tulis dulu sepeda A. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti kalau cari kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya kan sama ya, 80 kilometer. Kemudian waktunya, pengendara sepeda A. Nah, di sini itu pengendara sepeda A sampai itu pukul 12. Kalau misalkan dia itu berangkatnya sama-sama di pukul 8, berangkatnya jam 8 sampai jam 12, ini berapa jam? 12 dikurangi 8, 4 jam. Berarti waktunya ini, waktu sepeda A ini adalah 4 jam. Berarti 80 kilometer dibagi 4 jam. 80 bagi 4, 20. Berarti kecepatannya 20 kilometer per jam. Jadi yang ketiga ini juga betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang A. Kita lanjut ke nomor 5. Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang kolam PQ sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 cm. Lebar kolam QR sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 cm dan volume air 24 kali 10 pangkat 7 cm kubik. Kedalaman air dalam kolam tersebut adalah, nah kita tahu kalau kolamnya itu bentuknya apa? Balok ya. Nah, rumus volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau yang ditanyain kedalaman atau tingginya itu berarti volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya berapa? 24, yang ini ya, volumenya 24 kali 10 pangkat 7 dibagi panjangnya. Panjangnya itu 1,5 dikali 10 pangkat 3. Kemudian dikali lagi lebarnya. Lebarnya itu berapa? 8 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini kita cari panjang kali lebarnya dulu ya. Berarti yang volume ini tetap 24 kali 10 pangkat 7 dibagi. Ini 1,5 kali 8. Berapa? 1,5 kali 8. Berarti kita hitungnya 15 kali 8 ya. Kan 40. 1 kali 8, 8 tambah 4. 120. Karena ada komanya berarti 12 ya. 12 kali 10 pangkat. Kalau perkalian pangkatnya ditambah 3 ditambah 2 berarti 5. Kemudian kita coret 24 dibagi 12 dapatnya 2 kali 10. Kalau dibagi itu pangkatnya dikurang berarti 7 dikurangi 5. 2 kali 10 pangkat 2 cm. Nah, yang ditanyakan di pilihan itu meter. Berarti kalau kita lihat di tangganya, sentimeter ke meter itu naik 2, berarti harus dibagi 100 atau dibagi 10 pangkat 2 ya. Berarti ini itu kalau mau dijadiin meter, 2 kali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2 berapa? 2 meter. Jadi jawabannya yang C. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan kalau ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar ya. Selamat belajar, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.